Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustazah Trida yang sudah membuka kajian kita pagi hari ini dengan Tauhid Rabbaninya. Ya, Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada para peserta kajian duha pagi hari ini. Ya, ibu-ibu, baik pengurus Salimah, anggota Salimah ataupun ya para peserta, ya ibu-ibu Majlis Taklim, ya atau kelompok-kelompok komunitas yang lain yang sudah bersedia bergabung pagi hari ini bersama kami untuk mengikuti kajian duha, insya Allah. Nah, untuk acara selanjutnya, insya Allah kan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Komariah selaku Ketua Salimah Kota Depok. Silahkan Ustazah Nur Komariah untuk menyampaikan sambutannya. Tes suara Ustazah Husna. Terdengar suara? Ya, kedengeran Ustazah. Iya, Jelas. siap. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa ba'da dzalik alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, iman serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan niat kita, keikhlasan kita, semua ibadah-ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memberatkan timbangan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam terutama untuk baginda Rasulullah SAW dan keluarganya serta pengikutnya hingga yaumil akhir, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mengikuti langkahnya, jejaknya, yang mengikuti sunnahnya dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mengadakan kajian duha yang kedua. Alhamdulillah, pekan kemarin Ustazah Husna sudah menyampaikan tentang fikih Ramadan, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menjaga agar ibadah kita tetap baik gitu ya. Alhamdulillah di sini sudah hadir narasumber kita Kiai Haji Ahmad Yani LC. Sehat ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah sudah bersedia. Alhamdulillah sudah bersedia memberikan ilmunya kepada kami semua ya. Masya Allah, luar biasa kita punya kiai di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu dan kita bisa mengamalkannya. Insya Allah menjadi bermanfaat. Jazakumullah atas kehadirannya Ustaz Pak Kiai. Kemudian dari Departemen Dakwah ya, nih Ustazah Husna beserta tim ya. Masya Allah luar biasa, ini kajian yang membuat Ramadan penuh arti ya. Jadi tidak sia-sia Ramadan kita. Ada kajian-kajian yang memang kita perlukan ya. Kemudian dari para departemen yang lain ya, pengurus PD Salimah Kota Depok yang saya muliakan juga. Kemudian juga para ketua PC ya yang sudah berjibaku dari kemarin-kemarin ya, alhamdulillah, serta seluruh jamaah ya anggota Salimah dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan berkah selalu ya.
beli ketumbar di warung Po Imah. Apa kabar Ibu-Ibu Salimah? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Bu Trida yang tilawah ya. Aduh, Masya Allah merdu sekali Bu Trida ya. Masya Allah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kajian kedua kita mengangkat tentang bagaimana kita harus menjaga amal kita. Karena memang ini udah hari yang keberapa ya Ustazah Trida ya? 11 insya Allah. Oh, 11 ya, insya Allah ya, Masya Allah. Kita khawatir hampir selesai, kita belum apa-apa ya, Masya Allah ini. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Allah menerima segala amal yang sudah kita lakukan, ya kebaikan-kebaikan, apapun itu yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, 10 hari yang lalu, mudah-mudahan jadi amal kita, jadi kebaikan kita, dan kedepannya kita berharap kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, ya. Makanya kajian ini penting sekali. Khawatir kita ya, ibu-ibu gitu ya, mungkin maaf, mungkin ada yang lalai, ada yang lupa bahwa ini adalah sangat penting buat kita semuanya. Bagaimana amal kita bisa terjaga, bagaimana kegiatan kita tetap kita menjalankan tanpa ada apapun ya, karena memang harus kita isi dengan sebaik-baiknya ya. Saya berharap semua ibu-ibu yang ada di sini ya, baik dari pengurus maupun para anggota, yang mudah-mudahan bisa memaksimalkan ibadah dengan sebaik-baiknya ya. Insya Allah mudah-mudahan kebaikan ini menjadi bekal kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sehat semua, saya lihat ada dari PC-PC yang lain semua sudah hadir ya. Masya Allah sudah 50 orang. Barokallah ya Ustadz ya, Pak Kiai. Ini insya Allah sih kita sudah menyebar ke semua grup-grup kita ya. Memang banyak yang ada halangan dan mungkin ada juga yang double-double kegiatan ya. Ya insya Allah ini akan memberikan berkah walaupun hanya seberapa ya, insya Allah. Ya, saya lihat juga di situ dari CV-nya Pak Kiai ya, luar biasa. Insya Allah ibu-ibu ini kabar gembira buat kita. Insya Allah Pak Kiai kita ini nanti akan menjadi ketua IKADI Kota Depok. Bukan begitu Pak Kiai? Ya, insya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan pelantikan nanti lancar ya, dan bisa dari Salimah, dari PD Salimah bisa bekerja sama dengan Pak Kiai dalam hal ini IKADI Kota Depok, ya dapat bimbingan, dapat arahan, ya dapat masukan dan sebagainya, sehingga benar-benar kita berjalan sesuai dengan aturan dan syariah yang Allah tentukan ya sebagai ormas Islam yang peduli perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Itu tagline kita Ustadz ya Pak Kiai. Jadi kita itu adalah organisasi perempuan yang peduli terhadap perempuan, anak dan keluarga Indonesia ya. Dan kita sudah memiliki 38 ya, 37 provinsi ya sudah ada semua. Dan alhamdulillah di di Provinsi Jawa Barat sudah 27 kabupaten kota ya alhamdulillah. Serta di Kota Depok alhamdulillah sudah 11 kecamatan kita sudah ada semua perwakilan. Alhamdulillah juga sudah ada beberapa pera ataupun perwakilan kelurahan. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini juga bisa seluruhnya kelurahan bisa menjadi pera Salimah. Insya Allah. Ya, dan ibu-ibu semua, para jamaah, para anggota Salimah, insya Allah kegiatan-kegiatan kita walaupun di Ramadan kita masih tetap berjalan, ya, tetap berjalan dari kajian-kajian di Departemen Dakwah, kemudian mungkin juga ada nanti dari kajian-kajian ataupun ke acara-acara yang lain, ya, insya Allah akan kita laksanakan. Dan nanti pada Id, insya Allah mungkin akan ada semacam mungkin halal bihalal dan lain sebagainya ya. Mohon doanya biar ada pertemuan kita
secara offline ya. Ini untuk sementara selama Ramadan kita maksimalkan ya Ustazah Husna ya. Ustazah Trida kita maksimalkan secara online. Insya Allah nanti secara offline Pak Kiai kita undang juga di acara-acara tertentu ya insya Allah. Ya, baik ibu-ibu semuanya yang saya cintai karena Allah, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Pak Kiai kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan buat kita ya. Sebelum ditutup biasa Ustazah Husna. Belum cakep ya. Belum cakep. Bulan Ramadan, bulan suci. Cakep, sekarang cakep deh. Kaum muslimin berburu mengaji. Cakep. Ada Ramadan penuh arti. Iya. Ikut kajian Salimah Ahad pagi. Maaf lahir batin buat semuanya. Jazakumullah atas kehadirannya. Mudah-mudahan berkah. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu, berkah selalu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakillah khair Ustazah Nur atas sambutannya dan juga pencerahannya pada kita semuanya. Ya, kepada para peserta kajian duha yang saya cintai, alhamdulillah ya, peserta juga sudah bertambah dan ini kehadirannya sepertinya sudah semua dari semua kecamatan sudah mewakili kehadirannya ya, dari 11 kecamatan. Perwakilan Salimah dari 11 kecamatan sudah ada. Saya lihat ya, ada yang sudah datang ya dari Cimanggis sudah hadir, ada yang dari Cilodong, Tapos, Sawangan tetangga, Bojoksari tetangga ya. Nah, itu sudah ada Limo, ya Cinere, Sukmajaya yang sudah mewakili insya Allah. Ya, tanpa berpanjang kalam lagi, insya Allah kajian akan dimulai dengan narasumber kita yang sudah hadir. Sebelumnya saya mungkin sedikit izin Pak Kiai membacakan sedikit biodata Pak Kiai ini. Kalau saya lihat Masya Allah ini sayang banget kalau nggak diikutin ya. Pak Kiai hari ini akan membagi ilmu pada kita semua ya, bahwa nama beliau Ahmad Yani LCMA, tanggal lahir Jakarta 25 Oktober 1982 ya. Pak Kiai masih muda tapi ini banyak banget ini nih ya. Alamat Perumahan Pondok Namira, Jalan Masjid Nurul Falah ya, Bojong Sari ya. Kemudian status menikah dan pendidikannya S1-nya di lulusan dari Al-Azhar Kairo. Kemudian Fakultas Usuluddin jurusan dakwah dan kebudayaan Islam. S2-nya ya Fakultas Dakwah Islam juga lulusan Omdurman Islamic Sudan ya Pak Kiai ya, insyaallah. Aktivitas dan pekerjaan saat ini beliau aktif sebagai dosen di STIU Darul Hikmah di Bekasi, kemudian di SEBI, kemudian juga staf dakwah pengurus IKADI, dan sekarang masih ya menjabat sebagai ketua pengurus daerah IKADI. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Gubernur, insya Allah mudah lancar Pak Kiai ya pelantikannya dalam waktu dekat ya insya Allah ya. Seperti itu, mangga silakan, kami siap menerima asupan nih. Ini sudah memasuki 10:02 supaya masih tetap semangat seperti awal menjalani ibadah Ramadannya. Nah, tafadhol. Baik, terima kasih Ustazah Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Coba awali ya, meskipun ini belum disiapin, tapi nggak apa-apa. Belanja sayur di warung Bu Haji. Halo? Tapi suaranya putus-putus nggak Ustazah? Enggak. Jelas, suaranya jelas. Ya, saya lanjutin ya atau cukup? Lanjut, belum kelar itu beli sayurnya. Beli sayur. Tengah mateng. Di bulan Ramadan, kaum muslimin berpuasa dan mengaji. Cakep. Mengaji di pagi hari. Cakep. Dalam agenda Salimah yang diberkahi. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Belum disiapin aja. Ayakum Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarramun wal Mukarramat, Ustazah Nur Qomariyah, Ustazah Husna, dan tentunya seluruh jajaran pengurus PD Salimah Kota Depok, juga Ketua PC dan juga jajaran pengurusnya,
juga seluruh sivitas ya Salimah Kota Depok, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza walladzi faddala alaina Ramadan farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam. Assalatu wassalamu ala an-nabi khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mustafain al-akhyar, amma ba'du. Para ustazah, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melewati sepertiga dari Ramadan ya. Sudah 10 hari kita melewati, dan mungkin rasanya begitu singkat, begitu cepat 10 hari ini berlalu. Dan ketika 10 hari ini berlalu, maka 10 yang akan datang juga betapa singkat. Dan 10 yang akan datang terakhir juga akan singkat. Karena itu tentunya kita saling menguatkan, kita saling menyemangati, kita saling memotivasi agar kita bisa mengoptimalkan ibadah, amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Berdasarkan tema yang disampaikan, yaitu terkait dengan menjaga amal agar berkualitas. Saya coba izin share. Iya. Ya, menjaga amal agar berkualitas ya. Ini tema yang subhanallah saya kira tema yang sangat penting ya, tema yang juga bukan tema awam ya gitu. Karena ini sudah mengangkat tentang kualitas amal. Jadi ini adalah temanya tema-tema, kalau menurut bahasanya Imam Al-Ghazali itu al-khusus. Tema orang-orang khusus gitu ya. Tema orang-orang spesial. Kenapa? Karena sudah berbicara tentang kualitas. Ya. Nah, menjaga amal agar berkualitas. Coba saya mukadimahi dulu dengan bahwa kita semua ya berharap amal terbaik ya. Siapapun kita, seorang muslim, kita berharap amal terbaik. Karena apa? Karena amal kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap balasan yang terbaik, maka amalnya pun juga harus amal yang terbaik ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan gitu ya. Kita semua berharap itu, dan orang-orang kaum muslimin yang berharap itu berarti sebenarnya dia sudah menjalankan sunnah atau tradisi atau kebiasaan orang-orang terbaik juga, yaitu diantaranya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ditanya oleh banyak sahabatnya, ayul amali afdol gitu ya. Amal apa yang terbaik? Amal apa yang afdol gitu ya. Rasul menjawab as-salatu ala waktiha. Ditanya lagi oleh yang lain, Rasul menjawab birrul walidain. Ditanya oleh yang lain, Rasul menjawab al jihadu fi sabilillah dan lain sebagainya. Jadi para sahabat juga menginginkan agar mereka bisa melakukan amal terbaik. Gitu ya. Dan ini obsesi, ini pikiran-pikiran manusia-manusia yang spesial begitu, manusia-manusia yang khusus lah seperti itu. Nah, kemudian memang dalam amal itu juga ada tingkatan gitu ya. Al-amalu darajat. Gitu. Seperti puasa juga ada tingkatan orang berpuasa itu. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menguji kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita agar apa? Allah mau melihat nih siapa yang amalnya ahsan ya, amalnya terbaik gitu ya. Nah, ini kata-kata ahsan ini sangat sering diangkat oleh Al-Qur'an. Ya, misalnya dalam An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Ya, jadi dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi kalau berbicara terbaik berarti itu adalah amal yang terbaik dari yang baik gitu.
Jadi padanannya amal-amal baik. Kita milih yang terbaik yang mana gitu. Ini bicara terbaik. Kalau bicara baik, ya berarti padanannya adalah ada amal baik, ada amal buruk. Ya kita tentunya memilih amal yang baik begitu. Tapi ketika yang baik itu banyak, ya maka kita didorong untuk memilih ahsan, yang terbaik dari yang baik-baik begitu. Nah ini satu spirit, satu obsesi, ya satu semangat yang subhanallah luar biasa, semangat yang perlu kita kita pertahankan begitu ya, karena idealisme kita untuk menjadi yang terbaik, untuk melakukan amal yang terbaik. Dalam Al-Quran ada tingkatan amal begitu ya. Misalnya banyak lah ya ayat-ayatnya, seperti misalnya dalam surat At-Taubah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna indallah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi dalam At-Taubah ayat 20, 21, 22 ya. Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang perbandingan antara amal. Ya. Baik dua-duanya, tetapi yang lebih baik yang mana gitu ya. Allah berbicara tentang di situ ada amal menjamu ya tamu Allah, menjamu para jamaah haji. Di situ ada amal membangun Masjidil Haram ya. Tetapi mana yang lebih baik antara itu dengan amanabillah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Ya, dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia berjihad di jalan Allah, gitu ya. Dia berjuang di jalan Allah. Maka kata Allah, la yatawuna indallah. Amal itu enggak sama nilainya di hadapan Allah. Ya. Allah sampaikan lagi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Orang-orang beriman, ya dia berhijrah, kemudian dia berjuang di jalan Allah, itu yang jauh lebih besar ya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ya. Jadi Allah detilkan lagi itu balasan bagi orang yang beriman, kemudian berhijrah ya, berjihad, berjuang ya dengan rahmat Allah ya, kemudian dengan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Jadi uh, subhanallah ini berharap amal terbaik, kita semua pasti mengharapkan itu ya, karena kita tentunya ingin balasan ya, kenikmatan yang terbaik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihsan ya bisa dikatakan juga. Jadi padanannya banyak ya. Ada ahsan, ada nanti afdol gitu ya. Ayul amali afdol gitu ya. Nanti ada ahsan. Misalnya kata-kata ihsan ya tadi, dari kata-kata ahsan tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan gitu ya. Ada juga afdol ya. Nah, ini nanti biasanya kalau afdol itu tergantung kepada siapa pelakunya gitu ya. Siapa yang menanyakan gitu. Tapi kalau ahsan itu biasanya secara umum dia bisa berlaku untuk siapapun. Nah, ihsan ini adalah ajaran yang begitu mendapat konsen dalam ajaran Islam gitu ya. Kita tahu ihsan itu digandengkan dengan apa? Ya, apalagi dalam hadis Jibril itu mungkin di sini ihsan itu digandengkan dengan apa atau didahulukan dengan apa? Ya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul ya, bahwa ihsan itu adalah bla bla bla. Nah, sebelumnya apa tuh? Sebelumnya tentang Ihsan dan iman. Iman dan Islam dan Islam, iman. Ustaz. ya, masya Allah, masya Allah. Ini ustazah semua di sini luar biasa. Subhanallah. Ya, betul. Ya, jadi Islam, iman, dan juga ihsan ya. Nah, ihsan. Nah,
ihsan dalam hadis itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini umumnya masuk kepada ihsan dalam ibadah, ya. Ihsan dalam ibadah yang berarti adalah muraqabatullah, ya, kemudian ikhlas, ya. Kemudian ada juga ihsan dalam urusan dunia, ya. Umumnya dalam urusan dunia, ya, misalnya wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah, jika kalian membunuh atau mematikan hewan, ya, apapun, ya, meskipun ada hadis tentang menyembelih begitu, ya, apapun, ya, kalau kita mematikan lalat, matikan nyamuk dan lain sebagainya, itu dengan ihsan. Nah, ini biasanya dalam urusan dunia, gitu ya. Nah, jadi ihsan dalam ibadah dan ihsan dalam urusan dunia ini merupakan ajaran Islam, ya. Ya, ihsan dalam ibadah berarti kualitasnya, masuk di situ kualitasnya atau faktor-faktor terbaiknya, gitu ya. Kemudian ihsan dalam urusan dunia, ya, di situ masuk juga kualitas amal, kualitas kerja, kinerja, gitu ya. Nah, ini ihsan. Bisa berarti profesional kalau dalam urusan dunia, gitu ya. Nah, kita berbicara tentang tema kualitas, ya. Seberapa penting sih kualitas dalam amal, ya? Kalau berbicara tentang kualitas, berarti ada padannya yaitu kuantitas, gitu ya. Nah, antara kuantitas dengan kualitas, ya, mana yang lebih penting? Ya, tentunya kita semua insya Allah sepakat yang lebih penting adalah kuantitas yang diiringi kualitas, gitu ya. Nah, tetapi kalaupun kita melihat dalam ayat Al-Quran, misalnya Allah berfirman, bal aktsaruhum la ya'qilun, tapi kebanyakan manusia itu tidak berakal, misalnya. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Jadi memang fenomena banyak tapi nggak berkualitas itu juga ada, dan itu tidak disukai oleh Al-Quran, gitu ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian uh, menaati, ya, kebanyakan orang, ya, yang ada di bumi, gitu ya, maka mereka bisa membawa kalian kepada kesalahan, ya. Ya, yang paling baik adalah banyak dan berkualitas, gitu ya. Contohnya misalnya ketika Rasul memerintahkan atau berbangga-bangga dengan jumlah umat kaum muslimin, ya, fa inni mukatsirum bikumul umam, ya, kata Rasul, eh, maka aku nanti di akhirat, ya, aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian, ya. Tetapi yang dimaksud di situ jumlah yang seperti apa? Ya, yang banyak tapi yang berkualitas, ya, karena kalau sedikit atau kalau banyak tidak berkualitas, yaitu dikecam oleh Al-Quran. Nanti kita panjang lebar kita lihat, ya. Nah, antara kualitas dan kuantitas, ini kita masih bicara kuantitas dan kualitas, ya, karena judulnya ini amal yang berkualitas, gitu. Yang kualitas dan kuantitas. Dalam perang Badar, kaum muslimin jumlahnya sedikit, tetapi berkualitas, ya. Walaqad nasarakumullah bi Badr wa antum adillah. Allah menolong kalian dalam perang Badar, tapi kalian hina waktu itu, kecil. Secara jumlah juga kecil, ya. Secara posisi juga waktu itu belum dianggap begitu, gitu. Fattaqullah, tapi Allah menolong kalian, ya. Begitu pula dalam ayat Al-Anfal, ya, yang tentang Badar juga, wadhkuru id antum qalilun, ya, saat kalian sedikit, mustad'afuna fil ard, ya, kalian waktu itu masih lemah begitu, takhafuna ayyatakhattafakumun nas fa'awakum, maka Allah menaungi kalian, Allah menolong kalian dengan pertolongannya. Nah, jadi yang sedikit tapi berkualitas itu diapresiasi oleh Allah. Tapi yang banyak, ya, tidak berkualitas, ya, Allah juga sindir di dalam perang Hunain, begitu ya. Uh, Dalam ayatnya, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yauma Hunainin
Ya. Id a'jabatkum kathratukum. Dalam perang Hunain kalian takjub. Kalian berbangga dengan jumlah banyak kalian. Tetapi apa kata Allah? Falam tughni ankum syai'a. Tapi jumlah yang banyak itu ya tidak membuat kalian itu cukup gitu ya. Tidak mencukupkan bagi kalian untuk memenangi perang dan lain sebagainya. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat dan seterusnya. Jadi dalam perang Hunain jumlahnya banyak, tetapi uh, yang jumlah banyak itu lemah, ya. Nah, kemudian dalam ayat lain misalnya uh, dalam ayat Al-Anfal Al-65 ya, Allah memuji ini. Ya, Allah memuji jumlah yang kecil tetapi berkualitas yang bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ya, isruna sabirun yaglibu mi'atain. Bandingannya 20 berbanding 200. Jadi kalau dalam kondisi kualitas yang baik, maka 1 banding 10. Gitu ya. Nah, ini kaum mukminin, ya, kaum muslimin gitu ya. Tapi dalam kondisi lemah juga masih bisa ketika kita memiliki kualitas, dalam kondisi lemah pun kita juga punya kekuatan dengan dibanding dengan 2. Ya. Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. 100 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 200. Ya. Kalau 1000 yaglibu alfaini, mengalahkan 2000 biidznillah. Ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Apa yang menjadi faktor kekuatan itu? Yaitu kualitas. Ya, salah satunya adalah iman, kemudian di situ bagiannya juga as-sabar ya, sabar ini sabar, kesabaran. Sobirun 20 yang sabar, mi'ah sobiroh 100 yang sabar gitu ya. Nah, itu menjadikan berkualitas yang bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak. Ya, berbicara konteks masyarakat kita begitu ya. Ya kita masih banyak menemukan lah ya. Banyak yang sholat terus begitu ya. Atau bahkan juga sebagian sholatnya di masjid begitu, tapi nggak perhatiin penghasilannya, kerjaannya, ya masih haram. Ya, beberapa masyarakat juga masih dengan bank keliling gitu ya, masih berurusan dengan bank keliling, pinjol, ya. Nah itu padahal mereka sholat, ya, tapi katanya STMJ, ya. Eh, apa nih STMJ, sholat terus maksiat jalan, gitu ya. Nah ini Iya, iya, ya betul saja ya. Nah, ya ini iya fenomena STMJ. kita ya. Iya saja. Sholat tapi tidak menjaga auratnya. Ada ya. Nah, banyak lah ya begitu. Sholat tapi dengan tetangga ya masih banyak masalah, hasad, dengki dan lain sebagainya. Sholat tapi korupsi dan lain sebagainya ya. Padahal jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, itu jelas-jelas. Nah, berarti sholatnya eh, ada masalah dalam sholatnya begitu ya. Puasa rajin ya, tapi tetap buka aurat gitu ya, bertransaksi dengan riba ya. Puasa tapi tetap ya melakukan yang haram begitu ya. Padahal dalam puasa dia dilatih untuk meninggalkan yang halal kan ya. Dalam puasa itu dia dilatih untuk meninggalkan yang boleh sebenarnya. Makan minum itu kan sebenarnya hukum awalnya boleh, halal. Tapi dia dilatih untuk meninggalkan yang halal dengan harapan semakin mudah ya. Semakin dia eh, kuat untuk meninggalkan yang haram. Nah, kan sebenarnya logikanya seperti itu. Nah, tapi justru ini yang terjadi adalah tetap ya sebagian. Nah, ini jadi PR kita semua begitu. Ya, tidak kita mengecamnya, tapi ini jadi PR bagi kita semua untuk juga meningkatkan kualitas amal, kualitas ibadah puasa, kualitas ibadah sholat dalam diri kita maupun di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jadi masalah kualitas amal. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu juga mengecam dalam Al-Maun, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang sholat. Yang seperti apa sih? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lalai dari sholatnya. Ya.
dia lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, ya, mengharap pujian orang gitu ya, terlalu mengharap pujian orang dan sebagainya. Nah, jadi kualitas sholatnya ya begitu, sholatnya lalai, ya, kualitas rendah, dan dia mengharap pujian orang atau riya, ya, lebih mengedepankan. Ya. Kemudian juga dalam puasa begitu, ya, kata Rasul, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah, ya, ini kurang alif, hajah fi ayyada ta'amah wa syarabah. Siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta atau keji, maka Allah tidak peduli saat dia meninggalkan makan dan minumnya, ya. Tadi karena ini lebih haram sebenarnya, atau ini haram kan, ini kan kemungkaran. Ya, sementara dia makan dan minum itu sebenarnya hukum aslinya, hukum dasarnya adalah halal gitu. Ya. Nah, berarti puasanya perlu ditingkatkan kualitasnya. Kemudian rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar. Wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang melakukan qiyam tapi yang dia dapatkan adalah lelah, ya, kelelahan dan uh, apa begadangnya gitu, waliyadzubillah. Padahal Al-Quran ya menjadikan apa, orang yang sholat itu uh, orang yang beriman itu beruntung ketika apa, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, sholatnya khusyuk, ya. Sholat khusyuk itu bagaimana sih, ya, itu nanti panjang penjelasannya dalam di antaranya ada juga di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, terkait dengan puasa pun begitu, ya, karena ada tingkat orang berpuasa, ya, eh, ya kita semua maklum ya, insya Allah, puasa umum, puasa khusus, puasa spesial, istimewa, ya. Ibaratnya kalau tamu itu di situ ada undangan umum, ada VIP, ada VVIP, ya, tentunya beda fasilitasnya. Dari kita mengharap fasilitas yang besar dari Allah, ya. Puasa umum itu apa sih? Ya mencukupkan hanya dengan meninggalkan hubungan badan suami istri di siang hari, itu cukup, udah sah puasanya gitu ya. Kalau parameternya parameter puasa awam, ya, undangan umum gitu. Tapi kalau saumul khusus, ya, puasa khusus atau VIP, ya, ya, dia tidak mencukupkan dengan itu, ya. Dia selain itu dia juga menjaga anggota badannya gitu ya, menjaga pendengaran, pandangan, ya, kemudian lisannya, ya, tangannya, langkah-langkahnya, ya, dia menjaga itu semua. Itu saumul khusus, ya, puasa khusus. Ada juga puasa yang istimewa, saum khususil khusus, ya. Kalau di situ dijelasin uh, obsesi-obsesinya yang ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya itu, ya, adalah obsesi yang mulia, pikiran yang mulia, ya. Mengharap ridho Allah, dia sering ingat pada Allah gitu ya. Menjauhkan dari obsesi-obsesi yang sepele, ya. Kalaupun dia melakukan hal-hal duniawi, yaitu perantara untuk ukhrawinya. Ketika dia punya obsesi duniawi itu menjadi uh, diinginkan, yang dimaksudkan dari itu adalah ad-din. Ya, dunia turadu lid-din. Dunia yang dimaksudkan untuk agama. Ya, dan ini yang saum khususil khusus. Ya, ini jadi kualitas juga nih. Jadi kita perlu meningkatkan, kalau kita ingin sebagai VIP ya atau VVIP, kita tingkatin kualitas puasa kita. Nah, kemudian apa sih yang menentukan kualitas amal itu? Ya, amal hati, ya, amal qalb itu menentukan kualitas amal. Ya, kalau tadi kita ingin amal terbaik, dan amal terbaik itu diantaranya adalah amal yang berkualitas, ya, eh, banyak berkualitas lebih baik, ya. Tapi kalaupun sulit, ya udah, yang tidak terlalu banyak tapi yang berkualitas, gitu ya. Nah itu kalau kita milih ya, kalau dipilih yang kita milih ya yang
harus memilih ya pilih yang secara kualitas. Nah, apa yang menentukan kualitas amal? Kemudian pertanyaannya yaitu amal hati dalam setiap ibadah. Ya, selain tentunya syarat dan rukunnya terpenuhi. Amal hati itu berupa niat. Ya, di antara berupa niat merupakan amalan hati. Kita semua sudah maklum, innamal a'malu bin niat. Amal-amal itu tergantung niatnya. Para ulama menjadikan bahwa hadis ini merupakan nisfu ad-din, ya, setengah dari ajaran agama. Kenapa? Karena agama itu, ajaran Islam itu dua aspek. Yang pertama aspek zohir, yang kedua aspek batin, aspek qalb. Nah, aspek qalb ini diwakili oleh, ya, direpresentasikan oleh niat atau bahasa lainnya adalah ikhlas, ya. Nah, jadi niat ini sangat menentukan amal. Kam min amalin sogirin, kata para ulama, tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal sepele, amal kecil bisa menjadi besar nilainya di hadapan Allah karena niat. Ya, begitu pula sebaliknya, kam min amalin kabirin tusogiruhu an-niyah. Ya, jadi betapa banyak amal yang terlihat besar begitu, tapi menjadi kecil, sepele di hadapan Allah karena niat yang keliru. Nah, jadi dia nggak terlihat, ya, nggak terlihat langsung, tapi dia sangat menentukan, ya, sangat signifikan menentukan. Terkait amal hati ini Allah menyampaikan dalam surat Al-Anfal, ya, bagaimana sih kriteria mukmin yang sejati. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, bahwa seorang mukmin itu apa? Seperti apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebutkan Allah, ya, maka hatinya bergetar. Jika dibacakan ayat Allah, zadatuhum imana, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bersandar, bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah akhiri dengan kata-kata apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang hak, ya, yang sejatinya, yang sejati, yang benar, ya. Kenapa? Karena hadir hati mereka saat mereka melakukan ibadah. Saat berzikir, zikir banyak itu bagus, tapi lebih bagus, ya, zikir yang berkualitas dengan hadirnya hati. Ya. Nah, begitu pula tadabbur Al-Quran. Ini juga salah satu, ya, salah satu bentuk kebaikan kualitas amal kita bersama Quran. Ya. Eh, Mungkin sekali, ya, selain kita mengejar target tilawah, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali hatam misalnya, ya, kita perlu juga untuk uh, perlu ada momen untuk tadabur dari ayat yang kita baca, ya. Lihat baru ayatihi, ya. Quran itu salah satu tujuan, ya, diturunkannya Al-Quran yang diberkahi itu adalah lihat baru ayatihi, untuk ditadaburi ayatnya. Ya, kita anzalnahu ilaika mubarakun lihat baru ayatihi, ya, ditadaburi, ya, karena nanti kalau kita tadabur itu akan men-setting pikiran kita, ya, men-setting hati kita, dan hati dan pikiran itu menjadi faktor signifikan perubahan, ya. Faktor signifikan perubahan itu saat kita pikiran dan hati kita disetting dengan baik, dan salah satu sarananya adalah mentadaburi Al-Quran. Mungkin kalau sekali 2 kali ya belum, ya, tapi kalau terus berlangsung secara kontinu dan seterusnya, mudah-mudahan itu punya pengaruh yang besar. Amalan hati sangat penting, ya, tapi juga tidak menafikan tentunya amal fisik juga penting. Dalam dua aspek itu ada keutamaan, gitu, ya. Tapi kalau mana sih yang lebih penting, mana lebih menentukan, ya, amal hati, ya. Amal hati yang lebih menentukan. Kalau orang sholat, ya, hanya fisiknya aja, ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, bahwa orang yang sholat itu kalau ada khusyuk, ya,
seakan-akan dia belum sholat. Maksudnya apa? Gerak-gerak itu tanpa adanya kekhusyuan, tanpa diiringi hadirnya hati, ya, nah itu bisa menjadi lahun yang tadi ya, fawailul lil musallin, ya, sahun, kita lupa, kita lalai dalam sholat kita. Nah, waliyazubillah, ya tentunya ini kita masih berupaya, dan saya kira juga masih kita berupaya untuk lebih khusyuk, ya, karena bisa jadi juga tidak mudah begitu ya. Kemudian ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, tafakkur sa'ah khairum min ibadati sanah. Tafakur sesaat lebih baik dari ibadah setahun. Kenapa? Karena tafakur itu intinya kan menghadirkan pikiran, menghadirkan hati. Dalam i'tikaf itu waktu yang sangat efektif ya untuk bertafakur. Menghadirkan pikiran, menghadirkan hati, merenung, menghayati, ya, isinya bisa introspeksi, muhasabah, bisa juga berzikir, ya, menghadirkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, isinya bisa juga beristighfar dan lain sebagainya. Itu lebih baik dari ibadah sanah, ibadah 1 tahun. Maksudnya apa? Karena tafakur itu bisa menghadirkan kesadaran, ya. Makanya Allah memerintahkan kaum kufar itu, ya, saat mereka itu bilang kalau Nabi Muhammad SAW itu orang gila, majnun, ya, penyihir gitu ya, pendongeng dan lain sebagainya. Maka Allah katakan apa kepada mereka? Ya, antaqumu lillah innama a'izukum biwahidah antaqumu lillah masna wa furada tsumma tatafakkaru. Ya, pesan Allah ke mereka apa? Satu aja. Ya. Satu aja. Apa itu? Antaqumu lillah masna wa furada. Ya, tsumma tatafakkaru. Mereka bertafakur. Mereka coba merenung gitu. Mereka coba berpikir, ya. Mungkin kalau rame-rame ya ada jaga image, ya, dia menutupi kekurangannya, mungkin dia harus menjaga image-nya, harga dirinya dan lain sebagainya, sehingga nggak mau mengakui, nggak mau menyadari, ya. Tapi kalau kata Allah berdua atau sendiri, ya, masna wa furoda atau takumul masna wa furoda, ya, berdua atau sendiri-sendiri untuk bertafakur. Nah, ma bisahibikum min jinnah, ya, pasti kalian nanti akan menyadari bahwa Muhammad itu bukan orang gila kok. Ya. Nah, jadi itu timbul dari tafakur, di situ ada pengakuan, ya, di situ kejujuran. Nah, di situ akan timbul kesadaran, gitu ya, dari internal, dan kesadaran internal ini sangat-sangat punya pengaruh signifikan dalam perbaikan. Ya, kenapa? Karena itu dimulai dari dalam, dari amal hati, dari hatinya gitu. Dimulai dari internalnya, mabi anfus gitu ya. Itu signifikan sekali untuk perbaikan. Kalau hanya mengandalkan faktor eksternal, ya, lingkungan dan lain sebagainya mungkin bisa, tapi jauh lebih signifikan adalah faktor internal. Amal hati mengharap ridha Allah menjadi syarat amal terbaik. Ada 4 parameter ya, kata para ulama, apa sih amal terbaik atau apa sih parameter amal terbaik? Ya, ini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa yang terbaik itu adalah yang paling berat, ya, amal yang paling berat. Ya, maka berpuasa, berjihad, ya. Kalau puasa itu kan as-shaumuli kata Allah dalam hadis kursi. Puasa itu milikku, ya, pahalanya luar biasa. Berjihad juga merupakan puncak ajaran Islam. Ya, pendapat pertama mengatakan yang paling berat. Karena ada kaidah balasan itu, ganjaran itu sesuai dengan tingkat keberatan atau kesulitan. Gitu ya. Nah, tapi ada pendapat yang kedua, yang paling utama itu yang zuhud, ya, totalitas untuk mengharap akhirat, ya, karena ada firman Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa, gitu ya. Ada pendapat ketiga yang paling luas manfaatnya, khairun nasi anfa'uhum linnas,
Nah, ada pendapat keempat ya yang kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah pendapat yang diridhoi Allah ya sesuai tuntutan waktu dan momen seketika itu ya sesuai tuntutan waktu dan momentum ya. Makanya nanti ya saat ibadah saat azan ya yang terbaik yaitu sholat ya. Saat waktunya bekerja terbaik adalah cari nafkah gitu ya. Saat waktunya beribadah yang terbaik ya ibadah. Saat bersama keluarga yang terbaik bersama keluarga ya, saat menjalankan amanah yang terbaik menjalankan amanah ya, dan lain sebagainya. Nah pendapat keempat ini yang unggul ya paling unggul. Kenapa? Karena dari pendapat ini berarti dia sudah melakukan amal terbaik di waktu-waktu yang dia lalui ya. Orang yang melakukan amal yang keempat ini dia telah berupaya menjadi hamba Allah yang totalitas ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal pilih-pilih amal, tapi dia total dalam setiap waktu ya dia niatkan mencari ridho Allah ya dengan niat ikhlas dan sesuai tuntutan waktu dan momentum ya saat itu. Jadi dia menjadi Abdullah al-mutlaq ya, hamba Allah yang totalitas gitu ya. Ya dalam seluruh waktunya seperti itu. Nah, ini menurut Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya. Nah, inilah beberapa hal ya terkait dengan tema ya menjaga amal agar berkualitas. Intinya adalah kualitas itu substansi itu gitu ya, diantaranya itu nilai itu ya itu lebih menentukan, sangat menentukan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan saat ada beberapa sahabat yang katakanlah ngejek ya, kepada Abdullah bin Mas'ud ya, karena kedua kakinya itu kecil, ringkih, ya, diejek, ya. Tapi apa kata Rasul? Jangan diejek, ya. Tahu nggak? Kedua kaki itu, kedua betis beliau itu nanti di akhirat lebih berat, ya, ketimbang perhiasan seberat dua gunung yang paling besar, gitu ya. Itu pesan Rasul SAW. Jadi kita pun mulai coba melihat kualitas, kita melihat substansi, kita melihat inti ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga menyampaikan ya ada orang-orang yang secara penampilan baik begitu ya, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan mereka sebagai orang munafik. Misalnya, wa in tu'jibka ajsamuhum ya tu'jibka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ya. Orang-orang munafik itu sebagian dari mereka itu kita melihat kita merasa takjub gitu dengan posturnya ya, dengan katakanlah fisiknya, dan ketika berbicara kita mendengar ketika berbicara kok orasinya gitu ya, public speakingnya luar biasa ya, bisa menyihir, tapi ternyata Allah kategorikan mereka itu ka'annahum khusyubum musannadah ya, mereka itu kosong gitu ya. Karena itu mirip-mirip ya dengan kita melihat kualitas ya dengan kuantitas, melihat penampilan dan substansi atau inti. Nah, sehingga kita bisa juga memahami ya, kalau tadi kita membaca dalam ayat itu bagaimana yang sedikit tapi berisi begitu ya, itu luar biasa diapresiasi. Ya, bahkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya, jumlah yang sedikit itu kalau dia berisi, berkualitas, ya, maka kita pun begitu. Ya, begitupun dalam amal-amal kita. Ya, terbaik memang ya beriringan kuantitas dengan kualitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini muqaddimah. Insyaallah kita bisa buka di tanya jawab, diskusi secara lebar insya Allah. Demikian para asatidzah, dan saya kembalikan ke Ustazah Husna.
Ya, Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Materinya ini benar-benar singkat tapi daging banget semuanya nih ya. Jadi seperti tadi yang di awal disampaikan bahwa ini materi ini bukan materi buat orang awam sebenarnya, karena bagaimana supaya amal-amal kita berkualitas ya. Menjaga amal ini, jadi materinya ini bukan materi yang sekedar apa ya, kalau tadi Ustaz bilang ada yang penting, ada yang penting, ya tentu ini penting banget, sangat penting banget untuk kita. Ya, jadi dari sini ya bisa kita pahami, bisa kita simpulkan ya bahwa nilai dari sebuah amal itu adalah tadi ya bagaimana kualitas itu ya menentukan itu ada menentukannya adalah amal kita adalah tadi kualitasnya. Mungkin untuk lebih mengembangkan dan mungkin banyak juga yang masih di benak para peserta ini yang akan ditanyakan. Kami buka tanya jawab, silahkan bagi yang bertanya bisa nulis di kolom chat atau langsung bertanya. Ya, nanti Ustadz mau langsung menjawab atau dikumpulkan dulu nih Ustadz. Terserah Ustaz ya. Saya ikut ya. Ya, mungkin yang pertama saya mengawali Ustadz, tanya dulu nih Ustadz. Mungkin ya apalagi kalau kita lihat ini bulan Ramadan ini tentunya kita ingin banget ya banyak beramal ya, tapi tidak menyanyiakan waktu sedikit pun lewat tanpa beramal. Tapi kadang kita bingung ini amal apa dulu ya yang kita pengen ya. Pengen ngaji, pengen khatam banyak gitu ya. Tapi pengen juga murojaah, pengen juga tadabbur gitu ya. Terus kemudian ada juga waktunya pengen juga baca buku-buku agama gitu. Nah, ini kira-kira gimana nih untuk ngaturnya atau supaya masuk ini semuanya nih seperti apa nih Ustaz? Mungkin itu Ustaz penyanyi saya Ustaz. Iya, jazakumullah khairan Ustaz Husna. Jadi memang tadi parameter amal itu ada diantaranya adalah parameter waktu, ya. Kemudian yang kedua bisa juga nanti parameter kondisi kita, ya gitu ya. Nanti banyak lagi parameter yang lain. Ketika ada amal yang cuma untuk manfaat sendiri kita lakukan, manfaatnya mungkin lebih ke diri sendiri, tapi ketika kita lakukan yang lain manfaatnya lebih luas. Nah, itu juga parameter kemanfaatan. Nanti ada beberapa parameter. Nah, kalau untuk bersama Quran, ya, memang bersama Quran itu kan ada yang pertama tilawatan, ya, yang kedua bisa tadabburon, ya, atau tafhiman, ya, memahami. Yang ketiga adalah tadabburon, mentadaburi. Nah, itu secara umum tiga aspek itu interaksi kita. Ya, bisa juga antar kita tahfizon, ya, menghafalkan atau mengamalkan. Ada yang nambah lagi kiroatan. Ya, kiroatan itu beda dengan tilawatan. Ya, kalau kiroatan itu yang penting baca. Ya, tapi setidaknya tiga bentuk itu ya. Tilawatan, kemudian tafhiman, tadabburon. Membaca, memahami, dan mentadaburi. Ya. Beberapa asatiz, ya, para ulama menyampaikan ya baik banget kalau kita bisa ketiga hal tadi, tetapi emang baiknya waktunya juga dipisah-pisah. Ya, tapi ada yang bilang ya silahkan aja baca tapi waktunya satu momen, satu kali kegiatan kita bisa tiga itu. Nah, ya tentunya nanti ini kembali ya kepada masing-masing. Kalau kita melihat misalnya para ulama ya, Imam Syafi'i, beliau itu sampai menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu sampai 60 kali hatam. Ya tidak, tentunya luar biasa ya keberkahan beliau. Ya kita masih terlalu jauh, masih sangat jauh. Berkahan waktu saat itu juga gitu ya. Mungkin juga keberkahan kondisi saat itu ya, keberkahan masyarakat saat itu. Itu artinya secara kuantitas juga penting ya. Ya, secara kuantitas penting. Kalau saya melihat target kita pertama ya target pahala. Ya. Dan target pahala itu kan jelas hitungannya ya. Satu huruf 10 bisa menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim ya, dan seterusnya itu kata Rasul bukan satu huruf tapi alif satu huruf 10, lam satu huruf 10, mim satu huruf 10 kebaikan. Nah, kalau untuk kita harus punya target semuanya menurut saya. Pertama target pahala ya, berarti nanti indikatornya parameternya
adalah berapa kali kita hatam. Ya, berarti tilawatan. Kita memahami, ya. Perlu itu saya kira, ya. Setidaknya dengan kita membaca, kita jadi familiar dengan ayat-ayat itu. Ya, kalau kita sering mengulang membacanya, misalnya 1 kali hatam ya, begitu membekasnya. Tapi 2-3 kali hatam ya lebih familiar tuh. Kita akan semakin familiar. Dan kan ada juga rumusan tahfiz yang dia yang penting diulang-ulang aja, semakin banyak mengulang gitu ya. Oke, kita baca Al-Fatihah itu mengalir begitu kan karena sering diulang-ulang. Nah, gitu ya. Itu ada rumus begitu juga. 1 halaman diulang-ulang terus akhirnya. Begitu pula kalau kita target banyak ya di situ ada insya Allah pahala, ya pahala tilawah. Dan yang kedua insya Allah kita lebih familiar dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau ada yang baca kita langsung nyambung. Ya, dan kalaupun nanti menghafal bisa jadi ada ayat-ayat yang kita hafal itu lebih mudah karena sering kita ulang-ulang. Yang kedua tafhiman, ya tafhiman ini memahami. Ya, kalau yang bisa berbahasa Arab bersyukur sekali, tapi kalau belum kita bisa kembali ke terjemahan. Ya, kalau saya pribadi memahami itu untuk dalam tahapan untuk mentadaburi. Jadi tafhiman dengan tadaburan ini saling terkait erat. Ya, bagaimana kita mau tadaburi kalau kita nggak paham, gitu ya. Nah, jadi bisa tafhiman tadaburon, ya kita gandengkan begitu. Caranya mungkin fleksibel masing-masing ya. Saya kira senyamannya kita. Kalau misalnya sudah capek kita baca, ya udah kita berhenti, ada ayat yang kita lihat terjemahannya, kita tadaburi. Kalau sudah capek baca misalnya. Setelah itu udah segar lagi, baca lagi gitu ya. Nah, itu diantara caranya ya. Tapi juga yang penting juga adalah tadi tadaburon ya. Mentadaburi itu penting untuk apa? Untuk target untuk menumbuhkan ya, mengupgrade pemahaman kita, ya mengupgrade kualitas Islam, kualitas keimanan kita. Ya, memang kalau targetnya itu lebih signifikan ada di tadabur, ya. Jadi kita pahami, kita tadaburi. Untuk mentadaburi itu tidak mesti harus ngelihat tafsir, gitu ya, karena banyak sekali ayat-ayat Allah yang kita hanya sekedar baca terjemahannya aja kita sudah paham tadaburannya, kita bisa mentadaburi ya, banyak sekali itu. Dan itu memang walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ya, kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk sebagai pengingat, ya, karena memang mudah kita mentadaburi banyak sekali ayat-ayat yang tidak butuh tafsir sebenarnya. Kecuali kalau hal-hal kaitan dengan ilmiah itu yang membutuhkan kitab tafsir. Tapi kalau sekedar tadabur gitu ya, itu kita merujuk ke terjemahan, kemudian kita tadaburi, ya, atau kalaupun sudah paham bahasa Arab kita tadaburi. Nah, jadi sebenarnya bisa beriringan, tergantung target kita apa. Kalau memang kondisi kita kayaknya lagi butuh, ya kita lagi butuh untuk mengupgrade ya pemikiran kita, mengupgrade kualitas iman kita. Mungkin sehari itu ada waktu tadabur, ya nggak usah banyak-banyak, 3 menit itu mungkin di pagi sekali sambil tilawah ya. Kalau sudah baca panjang tilawah, kita lihat ayat yang kayaknya, apalagi kalau ada ayat-ayat yang Rasul dan para sahabat itu mengulang-ulang ayat yang punya pengaruh kepada mereka. Ketika baca kemudian terjemahnya, oh ini ayatnya pas banget sama saya nih, gitu ya. Ini ayatnya lagi ngomongin saya nih. Ini ayatnya lagi ngomongin masalah saya misalnya. Lagi ngomongin itu pas banget dengan kita. Nah itu pun mengulang-ulang ayat itu. Para sahabat Rasul juga mereka bertradisi begitu, mengulang ayat-ayat yang berpengaruh. Ya, karena itu nanti akan semakin kuat pengaruhnya, ya, semakin bisa menghujam, ya, semakin bisa menjadi apa ya? Dia pengaruh ya. Ibaratnya kalau
ya kan kita tahu kalau satu tembakan mungkin, ya, tapi kalau bertubi-tubi tembakan itu diulang-ulang dia akan punya menghujam, ya, dia sangat menghujam. Nah itu mungkin diantaranya ya kita tentukan target kita, tapi 3 hal itu bisa beriringan ya sesuai dengan kondisi nyamannya kita. Kalau masih di kendaraan ya mungkin kita tilawah gitu ya. Tapi kalau nanti di masa iktikaf mungkin tambah tadabbur gitu ya. Kalau lagi di rumah, lagi santai, tilawah ada tadabburnya gitu ya. Ya, wallah lebih besar. Ya, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya. Ini saya melihat ada 3 pertanyaan di chat, tapi sebelum saya membacakan kolom pertanyaan yang ada di kolom chat, kita mungkin berfoto dulu ya. Tadi lupa untuk mengambil foto untuk dokumentasi kepada para peserta kajian duha pagi hari ini yang bisa on cam, mangga ya untuk dibuka dulu kameranya. Silakan Mbak Elok, mungkin bisa dikasih aba-aba ya. Ini peserta ada 72. Ya, sebagai untuk nanti ya dokumentasi bisa diberikan apa Mbak Elok, silahkan. Ya, yang belum buka kameranya bisa dibuka kamera dulu sebentar. Masih di mute Mbak Elok? Kita nggak kedengeran ngitungnya, Mbak. Agina. Baik. Untuk slide pertama. Iya. Sama masih di mute juga, nggak ketahuan nih udah keberapa. Sudah kan Mbak Elok? Belum? Oh iya. Sudah Ibu. Sudah, iya, terima kasih. Ya, ini saya membacakan pertanyaan Ustadz ada di kolom chat. Pertama, pertanyaan dari Ibu Roza, ya. Segeralah sholat sebelum air wudhunya kering. Nanya, itu ada hadisnya nggak Ustadz? Langsung dijawab Ustadz. Ya, itu tidak ada hadisnya ya. Tidak ada hadisnya dan tidak mesti seperti itu, gitu ya. Memang ada pendapat mengatakan bahwa kalau berwudu itu jangan basuh atau jangan dielap ya, jangan dikeringin begitu. Ya. Nah, Allah alam bisawab, tidak ada hadisnya. Yang pasti itu hadis tentang wudu itu ya isbahul wudu al makarih ya. Itu kita menyempurnakan wudu dalam kondisi susah ya. Kalau di Mesir mungkin ya itu dalam kondisi musim dingin gitu ya, itu atau di wilayah-wilayah tertentu ya, kondisi musim dingin itu kan itu mencekam ya. Maka ketika kita isbahul wudu alal makarih itu menjadi di antara bentuk fitrah yang dimuliakan ya. Kemudian juga di antaranya adalah melebihkan ya, melebihkan dalam membasuh ya, ghurrul muhajjalin. Nanti kaum Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kaum muslimin ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti di hari akhir datang dalam kondisi bercahaya ya, dalam kondisi bersinar terang. Kenapa? Ya, karena mereka min asbabil wudu ya, sebab wudu ya. Kalau kalian mau dilebihkan cahayanya, maka lebihin batasan wudhunya. Gitu ya. Jadi kalau wajah ya, kan batasnya mungkin kalau batasnya kalau samping ini telinga ya, maka lebihin. Atau sebelum rambut gitu ya, itu dilebihin. Tangan itu kan wajibnya adalah sampai mirfaqain, siku ya, kedua siku, maka dilebihin. Nah itu ada hadisnya kalau itu. Jadi lebihin
ya batasan wudhu. Karena apa? Karena itu bisa nanti menjadi cahaya di hari akhir. Baik, itu pertanyaannya ya. Sudah dijawab Bu Roza. Kemudian yang selanjutnya dari Bu Yana Mulyana. Assalamualaikum, bagaimana supaya ada kesadaran supaya setiap amal dihadirkan niat di hati karena Allah? Ya. Ya, ya, baik. Yang pertama ya kita harus tahu tentang manfaat ikhlas atau buah ikhlas ya. Buah kita mengharap ridho Allah itu apa? Banyak sekali. Dan yang kedua kita harus tahu ketika amal kita nggak diterima oleh Allah. Ya, dan salah satu sebab amal nggak diterima oleh Allah itu kalau kita berniat ya karena pujian gitu ya, kita nggak ikhlas. Nah itu beramalnya sah nggak? Sah, tapi diterima nggak? Nah, jadi amal diterima itu adalah diantara faktornya amal yang karena Allah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, kita hanya diperintah saat ibadah itu mukhlisin. Ya, seakan-akan hanya ikhlas aja. Ya, padahal kan yang lainnya banyak ya. Kalau rukun syarat itu pastilah. Tapi kenapa Allah seakan-akan membatasi dengan ikhlas? Karena ikhlas itu yang paling menentukan jadi terimanya amal kita. Nah, jadi kita perlu tahu apa sih manfaat ikhlas. Pertama, diterimanya amal, gitu kan? Terimanya amal kan syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntutan syariat. Ya, jadi kalau kita ikhlas diterima amal kita. Tanpa ikhlas kita khawatir. Ya, amalnya sih sah, udah kita kerjain. Tapi kalau nggak diterima, ya tadi, ya kita capek. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita udah capek-capek, tapi Allah nggak kabul, nggak diterima oleh Allah ya. Waliyahzubillah. Jadi manfaatnya itu. Manfaat-manfaat lain nanti banyak ya. Kalau kita ikhlas itu dalam ibadah ya, nanti Allah akan berikan banyak ya. Seperti misalnya kontinuitas. Ya, kita akan bisa bersinambung dalam ibadah. Ya, kalau kita ikhlas dalam amal-amal yang lain, Allah akan teguhkan kita. Allah akan tolong kita. Ya, tapi kalau kita nggak karena Allah, itu kita akan mudah untuk terombang-ambing. Ya, akan mudah untuk terombang-ambing. Ya, kalau nggak ada untung, ya pujian manusia, apresiasi manusia, ya kita nggak beribadah lagi. Nah, tapi kalau ada pujian dari manusia, apresiasi manusia, kita semangat. Nah, ini kan, ini belum ikhlas dia. Nah, jadi itu bisa membuat kita istiqomah. Ada atau tidak ada pun pujian dari manusia, apresiasi dari manusia, gitu ya. Banyak lagi nanti, ya. Ya tentunya pahala sebenarnya. Karena kan kita berpuasa itu dalam hadisnya man shoma ramadhana imanan. Syaratnya imanan, wahtisaban dan mengharap balasan dari Allah. Baru nanti ada akibatnya ghufira lahu. Ya. Jadi kalau kita penuhi ikhlas, nanti akan kita dapat balasannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang taraweh, siapa yang qiyam karena iman, ya, karena dorongan iman semata-mata karena memang Allah perintah sami'na wa ata'na gitu ya. Dan kita mengharap balasan dari Allah itu kan ikhlas, maka nanti akibatnya apa? Ghufira lahu. Nah, pertanyaannya kalau nggak ada sebab itu gimana kita dapat akibatnya? Kita dapat ganjarannya ya. Itu ya. Nah, jadi ikhlas itu pertama dia menjadi dikabul oleh Allah, syarat itu syarat terpenting. Yang kedua pahala berlipat kita bisa dapetin gitu ya, berinfak gitu ya, infak itu bisa dilipat gandakan bisa 700 kali lipat. Tapi kan kalau yang berinfak ria'an nas ya, orang yang riak karena manusia, dalam ayatnya dijelasin ya, riak karena manusia ya, itu kalau yang ikhlas karena Allah kamatsali habah seperti benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada mi'atu habbah, ada 100 buah, 100 bulir lagi, itu 700. Itu kalau ibtigha amradatillah. Tapi kalau riya, ya waliyahzubillah ya, itu seperti apa? Seperti
debu yang ada di atas batu begitu ya, kemudian dijatuhi hujan, ya debu itu nggak terlihat lagi, nggak membekas. Jadi amal itu wal-iyyazubillah nggak ada bekasnya gitu ya, pahalanya nggak ada gitu ya. Mungkin juga pengaruh bagi kehidupan dia nggak ada gitu ya. Nah itu tentunya ikhlas. Kalau dia ikhlas nanti selain pahala ya pengaruh amal. Ya, pengaruh ibadah itu kan pengaruh sholat katakanlah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Pengaruh ibadah itu besar sebenarnya dalam kehidupan kita, dan salah satu syaratnya ikhlas. Jadi ikhlas itu benar-benar pertama mempengaruhi pahala, dan yang kedua sangat signifikan mempengaruhi buah dan pengaruh amal bagi kehidupan kita. Karena ibadah kita sejatinya mungkin dia bukan segala-galanya, tapi segala-galanya kehidupan kita itu bisa dipengaruhi oleh ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ya Bu Yana ya. Jadi intinya kita harus mengetahui ya keutamaan ikhlas ya Ustaz ya. Ya, terima kasih Bu Husna, Pak Ustadz. Ya, untuk pertanyaan berikutnya nih, Masya Allah, dari Bu Dewi Hutari. Assalamualaikum Ustadz, adakah cara khusus agar bisa menghafalkan ayat dengan mudah dan benar? Afwan, saya seorang mu'alaf dari tahun 2003, tapi masih banyak yang belum bisa dihafal dan baca Qur'annya masih terbata-bata. Masya Allah. Baik, terima kasih para ustadz yang sudah tadi menyampaikan pertanyaannya, dan kepada Bu Dewi ya, barakallahu fikum. Jadi memang menghafal itu banyak metodenya ya, sampai metode-metode yang paling cepat itu juga ada ya. Kalau untuk menghafal sekedar hafal bisa cepat gitu ya, sebenarnya bisa cepat. Tapi kalau untuk mungkin ini yang perlu perjuangan dan harus dilatih, harus diulang-ulang gitu ya. Nah, kalau saya sederhana aja, metode menghafal yang cepat itu sering diulang-ulang ya. Kita ulang saat kita membaca, kita ulang, kita baca lagi yang itu ya. Tentunya kalau ada target khatam ya kita harus ada target, tapi setelah itu ntar kita baca lagi ayat yang memang kita hafal. Dalam sholat kita ulang ya, sholat rawatib, sholat fardu, dalam qiyamul lail itu kita ulang gitu ya. Jadi intinya adalah sering mengulang ya, itu yang saya praktekin ya. Jadi sering mengulang-ulang ya, tapi juga yang biasa yang membantu signifikan itu adanya sistem. Maksud sistem itu adalah ya kita masuk dalam dalam kegiatan tahfiz ya. Kalau kita sendiri ya biasanya nggak komitmennya nggak panjang. Tapi kalau kita masuk mungkin dalam program tahfiz ya, apakah itu ya yang memang offline atau online, yaitu setidaknya bisa nguatin lagi ya. Setidaknya itu bisa, jika ada target-target kita bisa terdorong ya. Nah itu sebenarnya yang paling menentukan juga ya. Kalau metode ya, kalau saya melihatnya sering diulang-ulang ya, sering dibaca-baca. Kalaupun dilihat biasanya kita pakai Quran pojok ya. Di Quran pojok kita tahu awal ayatnya apa di atas, kemudian di pojok kanan itu apa, kemudian nanti pojok kanan itu setelah ayat apa di pojok kiri bawahnya gitu ya. Itu pakai itu juga bisa gitu ya. Allah alam bisawab ya. Tapi meskipun terbata-bata ya tetap ya ada pahalanya ya. Baca Quran itu pahalanya luar biasa gitu. Allah alam bisawab. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah Bu Dewi Hutari ya, semoga Allah istiqomahkan, barakallah, ya Allah mudahkan dalam membaca atau mempelajari Islam Bu Dewi Hutari ya. Itu jawaban dari Ustaz. Ya, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, masih ada waktu Ustaz, dari Bu Nurlaini Bintang. Assalamualaikum Pak Ustaz, maaf mau tanya, apakah bagian dari riya jika orang lain bertanya dan ingin mengetahui amalan yang kita kerjakan? Misalnya nanya tilawahnya udah sampai mana, atau tahfiznya udah sampai juz berapa, atau seperti itu kan? Ya, kita niatkan
tentunya itu sebagai pengingat ya, karena Rasul juga menanyakan kepada para sahabat ya, yang masyhur, yang maklum bagi kita pada pagi hari itu Rasul bertanya, siapa yang sudah qiyamul lail? Ya, Abu Bakar menjawab, saya sudah ya Rasul. Siapa yang sudah bersedekah? Abu Bakar menjawab, saya sudah Rasul. Siapa yang sudah silaturahim orang lain? Saya sudah ya Rasul. Nah, jadi itu sebagai sarana, ya. Itu sebagai sarana saling motivasi, saling mengingatkan, dan tentunya ya kita tidak untuk niat itu ya, tidak untuk niat biar saya, nah itu ketika sudah ada niat itu ya disisihin lah begitu ya. Nah, baik lagi kalau kita punya amal-amal yang kita sampaikan ke orang, itu latihan juga. Ya, jadi untuk latihan lebih ikhlas itu kita sembunyikan amal kita. Ya, karena ada yang mungkin ditanyakan, ada yang nggak ditanyakan ya kita lakukan. Ya, nggak perlu kita expose. Mungkin ada, itu salah satu sarana ya untuk kita melatih keikhlasan. Tetapi bukan berarti ketika kita diumumkan itu buruk, tidak. Ya, dalam berinfak kan Al-Quran juga katakan intubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian jelaskan atau kalian expose gitu ya, sedekah itu fa ni'mahi, itu baik. Ya. Tapi bisa jadi bagi sebagian yang dia sembunyi, ya dia tidak expose, itu lebih baik bagi dia. Nah, ini tergantung kondisinya. Ya, kalau memang kita khawatir begitu ya, misalnya ketika diekspos dan lain sebagainya, ya maka bisa kita sembunyikan. Tapi kalaupun ya namanya hidup berjamaah ya, hidup bersama, ya kita perlu penguat lah begitu. Kita juga nggak akan, kita kan bisa lebih kuat, bisa terdorong kalau kita dengar orang melakukan kebaikan. Kita dengar orang melakukan A, B, C, kita jadi terdorong gitu ya. Nah, itu kan namanya berjamaah, bersama. Kehidupan bersama itu saling menguatkan, saling menginspirasi, saling mengingatkan. Nah, tapi mungkin ada amal-amal khusus yang kita sembunyikan gitu ya. Nah, kalau Imam Al-Ghazali itu menyatakan kalau kita dalam kondisi khawatir misalnya, ya bisa kita sembunyikan. Tapi dalam momen tertentu kita dituntut untuk mengekspos. Agar apa? Agar menjadi semangat, motivasi bagi yang lain. Ya ketika orang yang sedekah, pada orang kayaknya banyak gitu kan. Orang miskinnya juga banyak yang terlantar. Tapi orang kaya kok masih ini ya. Ya udah diekspos aja biar yang lain juga, oh dia sedekah, terdorong gitu ya. Nah, itu ada waktu-waktunya lah seperti itu, tapi yang penting kita niat karena Allah, kita niatin yang penting lillah gitu ya. Jangan untuk tujuan riya di awal, kita lillah, apalagi kalau memang di situ diminta kita untuk mengekspos agar apa? Agar yang lain semangat. Jadi amal kebaikan itu kan bisa menular gitu ya. Kalau tidak ada ekspos, ya orang diam-diam aja. Yang namanya syiar itu kan itu syiar, bagian dari syiar. Ada syiar itu sebenarnya bisa memotivasi, dan dakwah itu kan syiar. Ya, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Kita beramal itu biar manusia juga mencontoh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ya poinnya ya. Poin dari pertanyaan dari tadi Bu Nura ini ya, bahwa kita itu sebagai syiar, kita nyatakan sebagai syiar. Semoga dengan kita mengungkapkan atau menyebutkan, orang lain menjadi tertarik ingin mengikuti ya Ustaz ya, atau ingin menambah gitu ya. Kita kan pahalanya juga dapat lagi. Ya, seperti itu. Masih ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Insya Allah masih ada waktu ya. Ini dari Bu Rohmana, bagaimana caranya membuat kita bisa tilawah itu merasa nikmat gitu ya, menemukan nikmat dalam tilawah itu. Baik, Bu Rahmana yang dirahmati Allah. Jadi ya memang ada kaitan ya, kalau iman kita baik biasanya tilawahnya kita nikmat, tapi kalau lagi down kita nggak nikmat. Nah, tapi kita perlu paksa juga gitu ya. Kalau tidak nikmat ya paksa aja gitu ya. Kita paksa ya, ntar juga lama-lama ya kalau kita sudah baik, sudah hati sudah baik, itu juga akan ikut ya seperti itu. Nah,
Yang pertama itu, jadi kita paksa, kita usahakan, terutama sebenarnya ada pemicu, ya. Ada pemicu dalam tilawah kita. Kalau ada pemicu itu biasanya lebih butuh kita tilawah atau bisa lebih nikmat. Ya, pemicunya apa? Di antaranya dinamika. Ya. Maka yang diajarkan kan kalau kita dinamika di siang hari begitu, nanti kita akan butuh ibadah di malam hari. Ya, tapi kalau kita nggak ada dinamika hidup kita, ya kita nggak merasa butuh dengan ibadah, gitu ya. Nah, justru sebenarnya yang pertama berarti dibiasakan. Ya, kalau sudah terbiasa, itu merasakan nikmatnya, itu bisa nikmat. Ya, tentunya tadi ya dipenuhi nggak hanya kita tilawah kiroah gitu ya, nggak hanya baca, tapi coba kita resapi. Itu bisa memberikan nikmat. Yang kedua berarti dibiasakan. Nah, yang ketiga adanya dinamika kehidupan kita. Dinamika itu apa? Misalnya kita ada kesulitan. Nah, itu kita biasanya ibadah kita lebih nikmat terasa. Ya, ketika kita ada galau dan lain sebagainya, kita kembali ke Quran, biasa nikmat. Kita banyak ya kita dinamika kehidupan lah ya. Seperti Rasul aja begitu. Dan para sahabat dan para pejuang gitu, mereka merasakan nikmatnya itu ibadah, tilawah dan sebagainya, karena memang itu tempat kembali mereka ya saat ada masalah dan sebagainya. Ya, itu ya jawabannya ya Bu Rahmana ya. Jadi pakai Allahumma paksakan gitu ya Ustaz ya. Pokoknya kita paksain aja dulu ya. Insya Allah Quran itu syifa. Kalau hatinya keras lama-lama hati jadi lembut, lama-lama akan nikmat seperti itu ya. Seperti kata Bu Tirga kemarin, kayak orang naik sepeda, kayu aja terus sepedanya ya insya Allah akan nyampe gitu ya, walaupun lambat seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Farasila. Ya, ternyata ada dua lagi nih tentang pertanyaannya. Saya kira ini terakhir. Ya, saya langsung baca duanya kali ya dari Bu Farasila dan Bu Yunita. Yang Bu Farasila mau bertanya, jika sedang sholat harus menggerakkan mulut, apa itu wajib? Mungkin baca itu ya, atau tapi kalau membaca doa ingin dalam hati aja, bagaimana hukumnya? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Yunita, apa ada trik khusus kalau lagi baca Al-Quran bawaannya tuh ngantuk gitu ya? Padahal sebelumnya enggak. Triknya gimana ya? Menghilangkan rasa ngantuk. Ini nih kayaknya nih karena Ramadan nih, waktunya tuh pengen banyak dengan interaksi dengan Quran, Ustaz. Silakan Ustaz. Betul. Ya, Bu Parasila dan Bu Yunita ya. Yunita. Ya, ya membaca ya dalam sholat itu memang bagusnya ya, atau yang saya pelajari itu memang harus dibaca kalau terkait dengan rukun ya. Rukun itu kan Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah itu kita baca. Nah, kecuali kalau kita jamaah, artinya kita sebagai makmum, itu cukup imam yang baca. Kalau bacaannya jahar. Kalau imam membacanya jahar, ya kita berdasarkan ayat idza quri'al Qur'anu fastami'u. Kita menyimak. Ya. Tapi memang kita dituntut untuk membaca. Kalau imamnya nggak jahar atau belum mulai Al-Fatihah misalnya, kita baca. Kalau tidak terdengar jahar ya kita baca. Nah, bacanya dengan mulut. Ya, memang membaca itu dengan mulut ya. Nah, membaca yang terutama yang rukun ya. Nah, yang rukun itu dengan lisan. Kecuali kalau niat itu dia intinya hati. Jadi nggak perlu dilafazkan. Tapi kalau melafazkan bagus juga. Ya mungkin bagi sebagian melafazkan itu bisa lebih buat fokus ya, bisa lebih membuat dia fokus. Ya, tapi bagi sebagian mungkin cukup di hati gitu ya, Nah, jadi kalau membaca itu memang dengan lisan, dengan mulutnya. Kemudian yang minimal itu adalah yang rukun. Ya, Al-Fatihah berarti. Kemudian dalam tasyahud itu nanti ada tasyahud, ada sholawat. Itu ya. Nah, itu setidaknya itu. Yang lainnya ya memang bagusnya kita lafazkan juga. Ya, karena melafazkan itu kan bisa lebih meneguhkan gitu ya ketimbang kita dalam hati ya. Dalam hati susah juga gitu kan. Nah, apalagi kalau kita melafazkan, kita tahu artinya, kita bisa mendengar apa yang kita baca, itu lebih maksimal pengaruhnya.
gitu ya. Nah, jadi memang harus wajib untuk dilafazkan bagi yang rukun. Nah, bagi yang lain bagaimana? Dilafazkan lebih baik juga ya. Dibaca dengan lisan lebih baik, tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat ya. Kalaupun nggak dibaca ya nggak, tetap sah sholatnya ya. Yang di luar rukun ya tetap sah sholatnya ya. Tapi kalau dibaca bisa jadi itu bisa lebih membuat kita tadi dalam sholatnya kita melakukan sholat itu beriringan lah ya. Yang kita baca, yang kita pikirkan, ya apa yang kita baca. Ya, kalau dalam hati doang kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang gitu. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la dalam hati. Nah, itu kalau saya kurang ya. Boleh nggak? Boleh. Kalau itu boleh, karena itu bukan rukun dia. Ya, boleh. Dan nggak mempengaruhi sahnya sholat. Kecuali kalau Al-Fatihah itu memang harus dibaca oleh lisan kita. Kemudian yang ya wallahu alam ya, kalau baca Quran mungkin kalau saya coba berdiri ya, berdiri bacanya ya, berdiri, atau kalaupun misalnya ya di sela-sela aja kalau agak ngantuk kita main HP dulu misalnya ya, kita lihat ya, bisa juga kalau baca Quran ngantuk main HP ngantuk nggak? Itu ada kabar ada transferan gitu Ustaz. Masya Allah. Maksudnya maaf Pak Kiai, bukan main Ya. HP kali, ngelihat info-info di HP ya. Betul. Ya itu saya. Cek rekening gitu ya, ada transferan Pak Iya. langsung nggak ngantuk gitu kan. Bisa jadi rezeki yang tidak diduga. Masya Allah, betul. Iya. Nah itu betul. Nah itu Ustazah Nur udah soft kode tuh. Iya, jadi itu ya mungkin di sela-sela aja. Mungkin berdiri atau ya wudhu, atau mungkin setelah satu halaman kita masing-masing lah ya bisa lihat HP, ngeliat WA, dan atau sedekah ya ke Salimah, ini kan sudah di share tuh ya nomornya. Nah itu pahalanya berlipat luar biasa. Itu mungkin ya. Jadi di sela-sela aja dengan amal lain, amal fisik ya, diantaranya amal fisik bisa beres-beres dulu 5 menit ya, nyiapin anak gitu ya, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ternyata masih ada pertanyaan susulan nih Ustaz. Masya Allah. Satu lagi nih ya dari Bu Nuryaningsih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada kiat-kiat khusus di bulan Ramadan ini, bagaimana caranya untuk menambah amal-amal kebaikan agar tetap istiqomah supaya nggak malas? Nah, ini makanya materi ini saya bilang di awal tadi nih, kita udah masuk 10 kedua nih ya. Nah, mulai goyang-goyang kan nih amalannya. Makanya materi ini bagus banget tadi supaya menjaga amal kita berkualitas. Nah, ini gimana Ustaz? Iya, yang pertama ya kalau saya lebih ke filosofis ya, jawabannya filosofis. Pertama, ini nikmat Ramadan yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita ingin diampuni dosa kita, waktunya sekarang, gitu ya. Kita pernah berbuat macam-macam maksiat, waktunya sekarang. Karena kalau di bulan panen aja kita nggak panen, mau panen kapan lagi kita? Ya, di bulan Ramadan yang bonusnya luar biasa, panennya luar biasa limpah, kita nggak panen gitu, nggak berbuah kita, mau kapan lagi gitu ya. Nah ini jadi di satu sisi ini keutamanya luar biasa, di sisi lain ini khawatir kita, ruginya luar biasa juga nih, ya ruginya luar biasa juga nih, ya karena itu kita perlu ya mungkin dengan Salimah ya, ustazahnya, Ustazah Nur, Ustazah Husna, para ketua PC-nya, ini luar biasa nih, kebersamaan ini bisa terus ya meningkatkan semangat ya, menjaga amal kita gitu ya dengan kebersamaan ini. Nah jadi filosofisnya itu pertama itu. Nah yang kedua ya tentunya keutamaan lain ya, pahala dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya kalau saya mikir begini, kalau kita ingin nanti bahagia maksimal di hari raya Idul Fitri, kita harus berjuang dulu sekarang, gitu ya. Ya kalau kita nanti kan katanya bahagia itu bagi orang yang berpuasa nanti saat berbuka.
Ya, memang berbuka harian ada, tapi berbuka yang subuhnya nanti kalau sudah Idul Fitri, masuk Syawal kita udah nggak puasa lagi. Nah, itu kalau kita bisa maksimal, optimal, bahagia kita di Idul Fitri sungguhnya itu bahagianya karena itu. Ya. Tapi kalau kita walinya bilang nggak maksimal, nggak optimal, kita masih mikir macam-macam gitu ya. Bukan berarti kita nggak melaksanakan tugas tanggung jawab kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai katakanlah pengurus, ya pengurus salimah misalnya dan lain sebagainya. Tetap itu dijalani, ya tetap dijalani dan itu kita niatin ibadah kan. Nah, tapi mungkin ada tadinya waktu tidur kita 6 jam, mungkin kita kurangin lah 5 jam, 4 jam misalnya untuk kita bernajat, apalagi di 10 hari akhir nih. Nah, 10 hari akhir nih justru yang akhir-akhir tuh lebih banyak urusan, maka selesaiin dulu urusan kita sekarang gitu ya, biar nanti 10 akhir tuh bisa lebih maksimal. Nah jadi kita filosofisnya kita kuatin lagi gitu ya, belum tentu ada jaminan bagi kita di Ramadan tahun-tahun berikutnya, dan kita kondisikan juga ya pasangan kita, ya pasangan hidup kita, anak-anak kita. Ya, kalau ada kebutuhan-kebutuhan ya bisa dicicil, jangan nanti pas akhir Ramadan kita semuanya akhirnya. Nah, jadi yang penting juga kedua adalah memanage. Ya, selain pertama filosofisnya kita kuatin lagi keutamaan Ramadan dengan beragam pahala bonusnya, musim panennya. Yang kedua kita kondisikan lingkungan kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, dan yang ketiga kita memanage. Ya, kita harus manage itu. Kalau nggak di manage ya nanti nggak berjalan dengan baik juga. Kita perlu manage. Ya, salah satunya tadi kapan bisa kita lakukan sekarang, kapan nanti dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Afan Pak Kiai, Bu Husna, Ya, sedikit. Silakan saja ya. Fadal. Iya. Ada mau menambahkan pertanyaan Bu Yunita dan mungkin ini cara saya gitu Pak Kiai, benar atau enggak ya. Dalam arti gini, saya itu paling agak susah mau Ramadan ataupun bukan Ramadan, kalau pada subuh itu tilawah atau baca buku atau zikir saya tuh nggak bisa. Mesti ya, itu sudah. ngantuk. Mesti itu ngantuk gitu ya. Jadi kalau zikir sih bisa ya. Jadi gini, kalau tilawah itu saya biasanya sebelum subuh saya tilawah. Nah, saya juga nggak boleh tidur pada subuh kan. Maksudnya emang kita nggak boleh gitu ya, nggak dibiasakan. Kebetulan saya juga punya gula kan, jadi nggak boleh juga gitu. Jadi saya kalau habis subuh itu Pak Kiai, saya nyari kegiatan yang kira-kira saya nggak ngantuk dan nggak bikin naik gula saya gitu. Jadi apa saya nyapu, apa saya nyuci, apa nyuci piring, apa semua yang penting saya bergerak gitu. Kalau saya baca buku, kalau saya tilawah pada subuh itu mesti ngantuk. Baru selembar itu udah ngantuk gitu kan. Jadi saya membiasakan tilawah itu mendingan misalnya di duha gitu ya, pada duha atau pada zuhur atau pada asar atau pada maghrib gitu ya, atau mungkin pada isya gitu. Tapi kalau pada subuh baru selembar udah biasa. Tadi juga saya agak maksa gitu ya, duh ya Allah dalam akhirnya udah saya nyapu apa gitu. Jadi kegiatan yang yang bisa ini, dan itu bukan Ramadan aja gitu, hari-hari biasa juga gitu. Jadi saya sibukkan dengan hal-hal yang kegiatan yang kira-kira nggak bikin saya ngantuk gitu. Tapi kalau sambil zikir kan misalnya maksurat atau apa, ada yang sebagian kita hafal gitu ya Pak Kiai. Jadi saya bisa sambil kadang duduk sebentar, kadang saya sambil nyiram pohon gitu ya, sambil apa gitu ya. Jadi kalau itu kan udah terlalu lama gitu ya. Jadi seperti itu Pak Kiai, maksudnya ini saya ya, mudah-mudahan dibolehkan. Bagaimana Pak Kiai? Betul saja, Masya Allah, betul. Masya Allah, betul sekali itu. Iya, karena betul itu luar biasa. Iya, jadi saya kan harus jangan tidur dulu ya. Iya, saya harus membagi waktu saya, kapan saya tilawah, kapan saya istilahnya itu tadi gitu ya, cari kegiatan atau apa gitu ya. Jadi
supaya nggak membiasakan gitu ya. Itu Betul. jadi kebiasaan saya itu ya kalau habis subuh ya itu gitu ya, nggak bisa tilawah langsung. Ya gitu sih, cuma menambahkan dan kegiatan saya dan pertanyaan dari Bu ini tadi, Bu siapa Masya nanti Allah. ini ya. Masya Allah. Jazakumullah Betul Pak sekali Kiai itu. atas ilmu-ilmunya tadi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat kita dan support Boleh nanya lagi nggak, Bu ibadah Nur? terus ya. Iya, kenapa? Boleh satu pertanyaan lagi nggak, Bu Nur? Oh, silakan Bu Husna. Ya, gimana? Saya tanya ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai masih ada yang bertanya? Satu lagi ya, terakhir Satu ya, lagi, insya Allah. satu lagi Ya. silakan Bu Neneng. Mau nanya nih Ustadz, apa namanya? Buat persiapan itikaf Ustadz. Sebenarnya buat ini sih menjelang itikaf juga. Kan kata kan kita kalau tidur habis subuh tuh nggak boleh ya Ustadz ya. Kalau tidur habis suruk atau habis duha boleh nggak Ustadz? Soalnya kan kalau kita itikaf kan kita kurang tidur di tengah malam itu ya Ustadz ya. Tapi emang menahan ngantuk, betul kata Bu Nur. Habis subuh tuh dengan cara bergerak, entah itu senam, entah apa, zikir sambil jalan-jalan. Tapi kalau udah gak kuat lagi, akhirnya suruk atau jam 6 atau habis duha setengah 7 udah gak kuat lagi. Kan kata orang tidur habis pagi itu gak boleh. Gimana Ustadz? Boleh gak Ustadz? Iya, Allah alam bisawab. Jadi ada amal afdol, ada amal mafdul ya. Ya, ada amal yang utama, ada yang tidak utama. Nah, yang utama bertingkat-tingkat, yang tidak utama juga bertingkat-tingkat. Ya, seperti tadi misalnya tidur di waktu duha ya. Nah, itu memang amal mafdul, amal yang tidak utama. Tapi tingkatannya ya tentunya tidak sampai apa namanya yang diharamkan lah begitu ya. Nah, jadi itu suatu yang boleh nggak dalam kondisi tertentu boleh kalau menurut saya ya. Karena pertama kalau tadi ya konteksnya ini kan kita bicara etikaf ya. Kita bicara etikaf, kita malam hari itu kita bangun ya. Tapi bisa juga sebenarnya kita siasati ya. Ya jadi sebelum berbicara boleh nggak kita tidur di waktu duha misalnya, nah kita perlu siasati dulu tuh. Nah, berarti kita kalau bisa tidurnya lebih awal misalnya jam 9 misalnya atau jam 10, nanti jam 1 itu udah berapa jam? 3 jam ya. 3 jam. Ya, 3 jam itu udah. Ya, jadi 3 jam nanti jam 1 atau setengah 2 bangun kita ya itu sampai pagi, sampai kalau kuat sampai mungkin jam 11 ya itu boleh tidur. Atau jam 11 juga sudah bisa masuk tuh Pailula. Nah, jadi intinya di manage sebenarnya. Siangnya jangan terlalu capek gitu ya. Nah, siangnya jangan terlalu capek. Kalau emang yang kecuali kalau emang ada kewajiban mencari nafkah ya, wallahu alam. Kalau seperti saya misalnya dosen, itu kan nggak terlalu ada effort lah di siang hari. Jadi bisa dikondisikan. Misalnya siangnya nggak terlalu capek, kemudian tidurnya lebih awal, dapat 3 jam, itu sudah cukup itu untuk sampai pagi, sampai agak siang lagi sudah cukup. Saya rasakan ya 3 jam atau 4 jam lah. Di jam 1, setengah 2 bangun. Nah setelah itu dikuatin lagi tuh. Ya, dikuatin lagi. Tapi kalau misalnya memang nggak kuat, ya monggo silakan ya. Tentunya tadi ya Ustazah Nur tadi sudah sampaikan tips-tipsnya ya bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya memang tidak kuat sekali, apalagi mungkin nanti khawatir ya ngedrop lah atau sakit lah, yaitu pengecualian ya. Memang itu amal mafdul, amal yang tidak baik, tidak utama. Tetapi kalau harus memilih, ya kita khawatir misalnya sakit dan lain sebagainya, ya itu boleh dilakukan gitu ya. Apalagi kalau setelah istirahat sebentar misalnya kita akan istirahatnya kita itu untuk kita ngambil tenaga lagi biar nggak ngantuk ya, sehingga kita bisa ibadah lagi di siang harinya. Nah itu kalau dalam wakilnya seperti itu, realnya yang kita lalui seperti itu ya tidak masalah begitu ya. Asalkan tadi kita udah coba nih, yang idealnya tadi kita atur, kemudian kita istirahat sebentar, kita usahakan dengan tips-tips yang tadi Ustazah Nur juga sampaikan,
Misalnya bisa sampai setengah 11, bisa kita istirahat. Atau jam 11 kita bisa istirahat gitu ya di Qailullah itu. Tapi kalaupun misalnya sangat susah, kita udah upayakan yang ideal-ideal itu nggak bisa juga, ya amal maftul itu bisa kita lakukan dalam kondisi tadi ya kita sangat sulit untuk melakukannya. Nah, jadi boleh nggak dalam konteks tertentu amal maftul itu boleh, amal yang nggak utama itu boleh kalau memang nggak ada pilihan lain gitu ya. Pilihannya ya kalau kita lakukan kita nanti khawatir ngedrop, apa capek, apa terlalu capek, atau misalnya kita jadi terlalu lelah, akhirnya bisa ya sakit misalnya dan sebagainya gitu ya. Itu boleh misalnya. Iya, itu jawabannya. Ustadz, ini dari tadi ternyata ada yang raise hand, cuma saya nggak lihat ada Bu Yani. Satu lagi aja, Ustadz. Tapi sebelum Ustadz menjawab, ini soal pertanyaan terakhir. Kalau ibu-ibu yang belum mengisi presensi ya, tolong isi presensi. Absensinya itu ada di kolom chat bagi yang belum mengisi presensi ya. Maka Bu Yani langsung aja ya, Pak Ustadz satu lagi ini. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mempertahankan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tetap dilakukan di bulan lainnya gitu Pak Ustadz. Kan biasanya kalau Ramadan pastinya kita memaksimalkan amal kebaikan kita. Dan itu sepertinya memang berat tapi agak mudah gitu. Tidak seperti di bulan lain gitu. Misalnya udah masuk Syawal nih. Mau saum sunat Syawal aja kita suka mikir dulu gitu Pak Ustadz. Karena kan lagi silaturahim kemana-mana banyak makanan ya Pak Ustadz. Jadi itu ya kan disuguhin tuh ya. Jadi pas itu udah mau niat lagi ada ini lagi halal bihalal kan ada makanan lagi tuh Pak Ustadz gitu ya. Terus ketika Ramadan juga kita bisa hatam satu hari itu 2 atau 3 juz. Nah ketika di bulan Syawal dan bulan lainnya itu 1 juz aja ngerjainnya itu paling 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah zuhur gitu Pak Ustadz. Kalau bulan Ramadan kan 1 juz itu kita duduk tetap 45 menit dapat gitu. Terus setelah zuhur 45 menit dapat gitu Pak Ustadz. Demikian juga dengan sedekah lainnya gitu kayak hari Jumat di bulan Ramadan sedekahnya itu kita diperbanyak. Tapi kalau bulan lain ya seperti yang penting udah sedekah gitu Ustadz. Jadi bagaimana caranya kiatnya untuk mempertahankan ibadah kita supaya seperti di bulan Ramadan gitu Pak Ustadz. Jazakumullah. Ya Pak Ustadz, gitu aja. Ya, waalaikumsalam Bu Yani. Langsung ya saja ya. Enggak, Ustadz. Ya. Ya. Saya jadi juga di jawabannya nih jadi. Ya, jadi emang dalam setahun itu ada momentum-momentum ya. Momentum yang Allah khususkan. Di antaranya Ramadan, nanti ada lagi 10 awal Dzulhijjah gitu ya. Nah, itu momentum-momentum yang memang dikhususkan oleh Allah, yaitu merupakan rahmat Allah. Ya. Dalam hadisnya itu inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafahat. Ada hembusan Allah, hembusan rahmat Allah di waktu-waktu tertentu. Ya, di antaranya Ramadan atau lebih khusus 10 hari akhir kalau di Ramadan, tapi 10 hari awal di Dzulhijjah. Nah, itu memang Allah khususkan untuk kita istilahnya kita merapel lah. Ya mungkin selama ini kita alfa, yaitu bagian dari bentuk yang Allah saranakan kepada kita. Gitu ya. Jadi di situ ya waktunya ibadah, di situ waktunya kita memaksimalkan. Ya, kita maksimalkan itu jangan sampai lewat. Nah, di hari-hari berikutnya ya Allah Subhanahu wa taala sudah juga setting begitu ya pada kita. Nah, emang setidaknya kalau kita di Ramadan 3 juz, 4 juz sehari ya di hari lainnya 1 juz misalnya. Jangan terlalu down. Ya, kenapa? Karena emang wajar Allah khususkan di Ramadan ya. Jadi kita menyikapinya juga lebih semangat gitu, lebih targetnya lebih tinggi. Tapi di luar Ramadan ya Allah jadikan itu waktu yang di situ juga ada amal terbaik bagi kita. Ya, amal terbaik kita di luar Ramadan apa sih? Ya, kalau kita bekerja mencari nafkah, mencari nafkahnya ya benar-benar halal ya karena Allah.
sesuai tuntutan syariah gitu. Kalau kita rumah, ya kita mendidik anak, jangan sampai anak kita terabaikan, terbengkalai gitu ya. Dengan keluarga kita bisa harmonis ya, kemudian macam-macam lagi gitu ya. Jadi Ramadan ini sebenarnya klimaks yang pengaruhnya harus ada dalam bulan-bulan yang lainnya. Ya, tetapi yang namanya pengaruh itu, percikan itu ya nggak sama. Ya, percikan dalam pukulan itu nggak sama dengan pukulan itu. Ya, kalau Ramadan itu saatnya memercikan, ya memukul, maka percikan-percikan itu harus ada juga di bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi memang wajar ya, manusiawi di luar Ramadan kita jadi tadi tanda kutip ya lebih lemah lah begitu, atau menjadi terdowngrade begitu. Memang karena wajar ya, kita manusia seperti itu. Jangankan kita, para sahabat ya, para salafus salih pun begitu. Ya, di Ramadan mereka luar biasa. Ya, Rasul pun begitu kan, masuk Ramadan 10 hari akhir beliau mengucangkan ikat pinggangnya. Ya, tapi di luar itu ya tetap kita usahakan yang terbaik. Nah, kita ingin seperti Ramadan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memang mengetahui kondisi kita. Ya, ketika Allah jadikan Ramadan ini momentum yang bisa maksimal, ya Allah banyakin pahalanya. Di momentum lain kita masih bisa beramal. Ya, di 11 bulan yang lainnya kita beramal juga. Nah, maka jangan sampai yang diharapkan Ramadan itu jangan lengah, agar yang lainnya juga kita nggak lengah. Kalau kita Ramadannya bisa maksimal, misalnya nilainya 100, paling nggak di hari-hari atau di bulan lain itu kita bisa lah 80 gitu ya, 75, 80, 90 gitu ya. Karena memang Ramadan itu dikhususkan untuk ini. Bulan-bulan yang lainnya memang Allah berikan kepada kita, itu merupakan kemudahan dari Allah ya. Kemudahan dari Allah. Allah tahu kondisi kita. Ya, sebagaimana Allah tahu kondisi bahkan para sahabat. Ya, para sahabat itu pernah disampaikan oleh Allah, al-ana khaffafallahu ankum wa alim anna fikum du'fa. Allah meringankan bagi kalian karena kondisi kalian juga ada kondisi lemahnya. Dalam surat Al-Muzammil pun begitu. Ya. Ketika kondisi kuat, ya kondisi tertentu, qiyamul lailnya dari pertengahan malam. Tapi kondisi lemah, qiyamul lailnya sepertiga malam. Ya. Nah, jadi memang manusia begitu, tetapi ya jangan jadi alasan, ya jangan jadi alasan mentang-mentang dan bulan Ramadan kita jadi alfa semua, ya alfa semua ya. Setidaknya adalah ya, makanya harus kita lakuin gitu ya, sunnah sih, tapi kalau kita sudah berlatih 30 hari Ramadan atau 29 hari, masa yang 6 hari kita susah ya. Jadi harus ada itu, harus ada pengaruh. Nah, nanti berarti pengaruhnya apa? Pengaruhnya di luar Ramadan kita menjadi lebih baik dari sebelum kita masuk Ramadan harusnya. Ya, jadi parameter itu jadi parameter sukses nggak Ramadan kita sekarang? Ya, parameternya apa? Di luar Ramadan kita menjadi lebih sungguh-sungguh nggak? Ya, sebelum dari kita masuk Ramadan gitu ya. Ini parameter yang perlu kita pegang ya. Jangan sampai itu saja nih kebiasaan Ramadan kita. Ya, jangan sampai hilang begitu saja kebiasaan tilawah kita ya, tahajud kita, puasa kita gitu ya. Dia harus membekas. Itu ya. Allah bisawab. Ya, di satu sisi memang wajar karena memang momentum itu Allah hadirkan, tapi jangan sampai kita kehilangan makna dari Ramadan ya, dari tujuan puasa la'allakum tattaqun, yang justru pasca Ramadan kita kebenarannya itu teruji ya. Jadi parameter baiknya Ramadan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan pencerahan pertanyaan ini. Ini kita sudah lewat 10 menit. Mohon maaf bagi yang bertanya kayaknya masih belum bisa pertanyaan ya. Mudah-mudahan nanti depannya kita masih bisa lagi ya. Benar ya. Ustazah Husna.
Ya. Ustazah Husna, kayaknya ini Pak Kiai kita jadi idola ibu-ibu ya, banyak nanya ini. Insya Allah Iya. kita hadirkan kembali. Kalau nanti, insya Allah Ustaz siap diundang lagi Mas Salimah ya, Pak Ustaz ya. Ya. Ya, sebelum mungkin ditutup, mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi absen, silakan diisi ya, kalau ada di kolom chat. Kemudian juga bagi yang ingin berinfak, nah, juga ada ya, nomor rekeningnya sudah di-share tadi di grup di kolom chat. Mohon Pak Ustadz untuk sekalian menutup acara kita dari pagi sampai siang ini ya dengan doa, semoga 1 jam lebih yang kita lewati ini berkah dan ilmu tadi yang diberikan Pak Ustadz itu benar-benar bisa menjadi bekal buat kita ya, menambah ketakwaan kita dan tambah berkah hidup kita Pak Ustadz. Bisa Pak Ustadz menutup dengan doa. Pak Ustadz keluar kah? Iya, oh enggak. Masih di mute Pak Ustadz? Saya ngebris. Ini aku sekarang sesi apa? Ditutup dengan doa Pak Ustadz kalian. Oh baik. Ya. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita petunjuk hidayah dan pertolongan, kekuatan untuk kita bisa menyempurnakan kesempatan Ramadan di tahun ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tentunya mudah-mudahan menerima seluruh amal-amal ibadah kita, ya amal bentuk ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana wa sadaqatina wa tamim taqsirana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiq ila aqwamit tariq. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz, Pak Kiai. Sehat-sehat. Banyak terima kasih Pak Kiai atas waktunya membersamai Ibu Salimah. Juga terima kasih kepada Bu Nur, kepada semua pengurus Salimah dan peserta Ibu Majlis Taklim yang sudah hadir pada kajian duha pagi hari ini. Sebelumnya kami tutup, mari sama-sama kita tutup majelis kita kajian duha ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dan bagi yang tadi yang bertanya, insya Allah nanti ada request, jadi tulis nomornya ya, akan dikirim pulsa 25.000 sebagai pengganti. Ya, mudah-mudahan berkah. Ya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.